Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Bu Salma. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang momentum dan impuls. Sudah siap belajar kan? Yuk, simak materinya. Silahkan perhatikan video berikut. Ketika berada di jalanan, kamu pasti sering melihat truk yang selalu berjalan lambat. Tahukah kamu, truk berjalan lambat karena demi keamanan? Ternyata hal ini terjadi karena truk yang sulit untuk dihentikan dibandingkan kendaraan lainnya. Itulah yang sering terjadi ketika kecelakaan di jalan raya, di mana truk sulit untuk melakukan pengereman mendadak. Nah, kira-kira kenapa ya truk lebih sulit untuk dihentikan dibandingkan mobil sedan biasa? Untuk menjawab pertanyaanmu, simak video ini sampai akhir ya. Agar kalian lebih memahami konsep momentum ini, mari perhatikan dua contoh kasus berikut. Kasus pertama, ada sebuah mobil bermasa 1.800 kg dan sebuah truk bermasa 2.500 kg. Kira-kira manakah yang lebih sulit untuk dihentikan? Ya, ternyata truk lebih sulit untuk dihentikan karena masanya yang lebih besar. Lalu, mari kita perhatikan kasus yang kedua. Di sana ada dua buah mobil yang masanya sama. Mobil berwarna merah melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon dan mobil berwarna biru melaju dengan kecepatan 70 meter per sekon. Kira-kira mobil manakah yang akan lebih sulit untuk dihentikan? Iya, mobil biru akan lebih sulit untuk dihentikan karena memiliki kecepatan yang lebih besar. Lalu, kenapa bisa begitu ya? Nah, ternyata semua fenomena dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita jawab menggunakan konsep fisika, khususnya momentum dan impuls. Momentum dan impuls itu apa sih? Untuk menjawab pertanyaanmu, mari simak simulasi berikut ini. Nah, sekarang mari perhatikan simulasi berikut. Ada dua buah benda 1 dan 2 yang masanya sama yaitu 1,2 kg. Benda 1 memiliki kecepatan 0,45 dan benda 2 memiliki kecepatan 1 meter per sekon. Nah, kita coba lihat. Setelah bergerak selama 1,02 sekon, kita dapatkan hasil momentum benda 1 adalah 0,54. Dan momentum benda 2 adalah 1,2 kg meter per sekon. Nah, ini menandakan benda dengan kecepatan yang besar memiliki momentum yang besar pula. Nah, selanjutnya mari kita lihat jika massa kedua benda berbeda. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa benda 1 bermasa 0,8 kg dan benda 2 bermasa 1,2 kg dengan kecepatan benda 1 adalah 1 meter per sekon yang sama dengan kecepatan benda 2. Nah, setelah bergerak 0,79 sekon, ternyata didapatkan bahwa momentum benda 1 adalah 0,80 dan momentum benda 2 adalah 1,2. Nah, ini menandakan bahwa momentum yang lebih besar didapatkan dari benda yang memiliki massa yang lebih besar. Lalu bagaimana jika massa kedua benda berbeda dan kecepatan kedua benda juga berbeda? Nah, untuk benda 1, massanya adalah 0,8 dan kecepatannya adalah 1,3 meter per sekon. Nah, mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Bagaimana jika keduanya ini memiliki massa dan kecepatan yang berbeda? Nah, setelah bergerak 0,69 second, ternyata kita dapatkan hasil yang berbeda. Nah, ternyata kedua benda memiliki momentum yang berbeda. Momentum adalah suatu sifat yang pasti dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Momentum didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan benda dari geraknya.
Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Semakin besar massanya, maka akan semakin susah benda tersebut untuk dihentikan, yang artinya semakin besar momentum benda tersebut. Begitu juga dengan kecepatan. Semakin besar kecepatannya, maka akan semakin besar pula momentumnya. Sehingga secara matematis, kita bisa menuliskan bahwa P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum benda, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, momentum adalah besaran vektor, maka penjumlahan antara dua besaran momentum akan mengikuti operasional vektor, di mana jika searah akan dijumlahkan dan jika berlawanan arah akan dikurangi. Oke anak-anak, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Karena semakin besar massa benda, maka momentumnya semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit untuk dihentikan. Namun, jika kecepatan kendaraan tersebut berbeda, tentu saja kita tidak bisa mengacu pada nilai massanya saja. Kita juga harus memperhitungkan kecepatan kendaraan tersebut, sesuai dengan persamaan momentum tadi, P sama dengan M dikali V. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Salah satu besaran fisika yang erat kaitannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat kita artikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu ya. Secara matematis, impuls kita rumuskan dalam persamaan I sama dengan F dikali delta T, dengan I adalah impuls yang satuannya Newton sekon, F adalah gaya yang satuannya Newton, dan delta T merupakan selang waktu yang satuannya sekon. Pada grafik gaya terhadap waktu, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas daerah yang dibentuknya. Lalu, bagaimana hubungan momentum dan impuls? Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan dengan sebuah benda bermassa M dengan kecepatan mula-mula V1. Kemudian diberi gaya tetap dengan selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan antara momentum dan impuls kita tuliskan dengan persamaan F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi V1, F dikali delta T sama dengan P2 dikurangi P1, F dikali delta T adalah I, dan P2 dikurangi P1 adalah sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P, di mana P1 sama dengan M dikali V1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurangi P1 merupakan perubahan momentum, I sama dengan F dikali delta T adalah impuls. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Selanjutnya, apa saja aplikasi momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pada sarung tinju. Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju berfungsi untuk memperlambat bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak yang lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakitnya menjadi berkurang. Nah, aplikasi selanjutnya ada pada helm. Pada bagian dalam helm terdapat lapisan lunak, seperti gabus atau spons. Lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala kita terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat, sehingga walaupun memakai helm, kita akan pusing ketika terbentur ke aspal. Nah, aplikasi yang ketiga ada pada palu atau pemukul. Tujuan palu dibuat dari besi supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Agar lebih memahami konsep momentum dan impuls, mari kita coba mengerjakan soal berikut.
Dari soal, kita mengetahui bahwa ada sebuah benda bermasa 0,06 kg memiliki kecepatan awal V1 sama dengan minus 50 meter per sekon, di mana tanda minus pada V1 hanya menunjukkan arah gerak benda. Setelah membentur tembok, bola terpantul kembali ke arah kanan dengan kecepatan V2 sebesar 50 meter per sekon. Sehingga untuk menentukan besar impuls yang diterima bola, kita bisa menggunakan persamaan impuls sama dengan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P. Dengan memasukkan angka-angka yang diketahui dari soal pada variabel-variabel rumus impuls, maka kita dapatkan bahwa impuls yang diterima bola adalah 6 Newton sekon. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bu Salma ingin tahu dulu nih, sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi momentum dan impuls yang telah dijelaskan. Silahkan scan QR ini untuk mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa belajar dan tetap belajar.